Ya, sekarang kita coba untuk merapihkan sedikit konten yang sudah kita buat. Kita coba yang sederhana, misalkan dengan memasukkan beberapa file ke dalam folder lagi. Kemudian kita akan ubah beberapa sedikit settingan di dalam filenya. Seperti apa? Misalkan di sini kita punya file mahasiswa, form mahasiswa update, dan action. Nah, ini kan masih dalam satu kelompok mahasiswa. Ini bisa juga teman-teman bikin folder di sini. Misalkan namanya mahasiswa. Nah, semua form yang berhubungan dengan mahasiswa bisa teman-teman masukkan ke dalam folder mahasiswa. Atau kalau teman-teman mau masukkan ke dalam folder konten, ke dalam sini dibuat lagi folder mahasiswa juga bisa. Sesuai dengan kebutuhan teman-teman aja. Nah, ketika kita memindahkan file yang sudah dibuat sebelumnya ke dalam folder atau subdirectory, nah, tentunya pasti programnya nanti akan bermasalah. Di mana aja akan bermasalah? Biasanya di seperti ini. Ketika dia require sebuah file atau menginclude require once file koneksi.php, dia akan mencari di directory yang sama, which is ini yang mahasiswa, file koneksi.php. Ini tidak akan ketemu. Nah, langkah pertama adalah karena dia file koneksi ada di satu level dengan mahasiswa, dengan folder mahasiswa, berarti cukup kita tambahkan seperti ini saja. Kemudian juga file function letaknya sama. Oke. Kemudian di dalam form mahasiswa, setiap yang ada require once, include, kita tambahkan seperti ini, khusus di dalam folder mahasiswa. Kita cari lagi, ini dia. Konten juga satu level dengan parent foldernya atau folder mahasiswa ini. Lanjut lagi di footer. Oke, kemudian masih ada file lagi. Kita pastikan semuanya sudah kita sesuaikan. Kita ubah seperti ini. Oke. Ya, kemudian yang mahasiswa. Oke. Kita tambahkan seperti ini, cukup sederhana. Hanya berpindah kursor ke folder di atasnya. Oke, sekarang kita coba lagi aplikasinya. Ya, seperti ini. Kita buka file mahasiswa di sini. Oh, dia tidak bisa karena tadi berada di dalam folder mahasiswa/mahasiswa.php. Oke, nah, ketika tidak ketemu filenya, dia akan muncul seperti ini. File to open stream. Tidak ketemu. Sekarang kita periksa. Ada di line 32. Nah, ini. Jadi ketika teman-teman tidak merubah, tidak menambahkan titik 2 seperti ini, titik-titik slash, maka akan muncul seperti itu. Filenya nggak ketemu di dalam folder mahasiswa. Sekarang tinggal teman-teman tambahkan saja seperti ini. Kemudian dicek lagi apakah ada lagi file yang masih belum tepat alamatnya. Oke, ketika sudah, silahkan di-refresh lagi. Ya. Nah, selanjutnya apa? Nah, ketika teman-teman merubah tempatnya, kemudian kebetulan di sini menggunakan satu buah file head script yang sama untuk semuanya, file yang ini, head script, dia tidak akan ketemu juga. Kenapa? Nih kalau teman-teman perhatikan, teman-teman bisa view page source di sini. Oke. Ya, ini kalau teman-teman klik salah satu file misalkan. Sorry. Ya, dia tidak ketemu filenya. Dia menuju ke dalam file localhost/belajarclut mahasiswa/asset
.css/bootstrapmin.css. Nah, seharusnya file yang diakses adalah file ini, baru dia ketemu. Caranya adalah bisa teman-teman tambahkan di sini, cuma nanti akan mempengaruhi file yang lain yang memanggil file tersebut atau file head scripting. Nah, cara untuk amannya seperti apa? Nah, teman-teman bisa menambahkan function di sini. Misalkan teman-teman tambahkan lagi satu buah. Kita buat dulu misalkan konstanta. Kita define di sini, kita kasih nama base URL nanti. Oke. Kemudian teman-teman masukkan alamat domain atau project teman-teman. Belajar script. Ya, saya tutup dengan tanda slash seperti ini. Oke. Selanjutnya teman-teman bisa menggunakan konstanta ini di dalam file yang tadi. Seperti apa? Jadi teman-teman tinggal buka file head scriptnya, sisipkan di sini base URL seperti ini. Kemudian teman-teman bisa kopas aja ke yang lain. Jadi teman-teman pasangkan base URL di semua script yang membutuhkan link seperti ini. Oke, kemudian di navbar juga ada link seperti ini. Ke index kita tambahkan juga base URL. Kemudian ini mahasiswa berubah foldernya tadi, mahasiswa. Kemudian yang logout pun juga sama. Oke, ketika teman-teman sudah pastikan semua sudah ditambahkan base URL, silahkan teman-teman refresh lagi ya. Sekarang sudah terload dengan sempurna. Jika teman-teman view page source lagi, di sini sudah lengkap dengan domainnya. Yang sebelumnya tidak, hanya titik slash asset bla bla bla. Di sini sudah muncul semua domain lengkapnya, URL lengkapnya seperti itu. Sekarang kita coba. Hapusnya sudah jalan belum? Oh, ini masih belum. Kenapa? Karena URL-nya juga belum diubah. Teman-teman buka yang ada di action. Nah, di sini. Oke, nah di sini teman-teman juga bisa menambahkan base URL di antara ini. Oke. Seperti ini, tadi teman-teman bisa sisipkan, atau di sini saya akan mencoba membuat satu buah function. Saya buat satu buah function. Saya kasih nama misalkan redirect. Kemudian di sini URL-nya, parameternya. Seperti ini. Oke. URL sama dengan base URL ditambah parameternya. Seperti ini. Kemudian di headernya kita sisipkan location titik 2 URL. Seperti ini. Jadi ketika teman-teman ingin memindahkan halaman, teman-teman cukup memanggil fungsi redirect ini. Sekarang kembali lagi. Nah, seperti ini. Teman-teman bisa langsung memakai fungsi redirect, kemudian alamat tujuannya. Tujuannya ada di dalam folder mahasiswa, kemudian namanya mahasiswa.php, seperti ini. Lakukan semua redirect di semua file. Seperti misalkan di sini ada redirect juga, seperti ini. Teman-teman cukup pakai ininya saja, redirect ke folder mahasiswa/mahasiswa. Kemudian di update pun juga ada. Bisa teman-teman ganti seperti ini. Oke.
Kemudian mungkin ada di dalam file index. Di file index dicek login, oh berarti ada di dalam function. Nah, di sini teman-teman juga bisa memanggil fungsi redirect. Redirect ke halaman login.php. Kemudian di logout juga ada. Di sini kita panggil dulu file function.php-nya, jangan lupa karena fungsi redirectnya ada di dalam file function.php. Kemudian kita redirect ke halaman login.php. Seperti ini. Jadi kita ubah semua fungsi redirectnya. Sekarang kita coba lagi. Kita tambahkan satu data baru. Oke. Informatika kita simpan, sudah berhasil redirectnya jalan. Kemudian kita coba ubah. Kita ubah juga misalkan namanya Mubarak 2. Kita simpan, sudah berhasil berubah. Kemudian kita bisa coba tes hapusnya apakah sudah berhasil. Ya, sudah berhasil. Kita coba logout lagi. Sudah berhasil ke halaman login. Sekarang kita coba login lagi. Passwordnya rahasia. Oke, sudah berhasil semuanya. Teman-teman bisa cek lagi, pastikan semua sudah bisa redirect. Oh, seperti ini, ada yang belum. Redirect. Kenapa saya sarankan membuat base URL seperti ini? Karena ketika nanti teman-teman mendeploy aplikasinya ke dalam hosting, otomatis teman-teman punya domain. Nah, akan sangat merepotkan ketika teman-teman harus merubah string yang banyak di beberapa file. Jadi kalau teman-teman seperti ini, ketika ingin melakukan header ataupun seperti tadi menyisipkan base URL, teman-teman hanya cukup mengganti konstanta yang ada di sini sesuai dengan nama domain teman-teman semuanya. Kebanyakan yang seperti ini butuh base URL. Jadi alangkah baiknya ini teman-teman tambahkan juga base URL seperti ini. Teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan. Ya, seperti ini. Sudah cukup. Tapi teman-teman jangan lupa, karena teman-teman membutuhkan function yang ada di sini, di dalam function.php. Nah, teman-teman juga pastikan lagi file tersebut teman-teman include atau require di dalam file yang membutuhkannya. Seperti di sini, dia butuh file functions.php. Jadi seperti itu, ketika sudah di-load, teman-teman bisa menggunakan base URL ataupun redirect yang ada di dalam file ini.